kita bersekutu di baitnya yang kudus untuk mengucapkan syukur kepada Allah yang memelihara dan menguatkan kita mengarungi tahun 2024 ini. Kita patut memuliakan Allah karena Ia bermurah hati menghantarkan kita hingga ke ujung tahun 2024 ini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Karena itu, marilah kita bersujud dan mengarahkan hidup kita ke hadirat Allah yang Maha Kudus dan bernyanyi, muliakanlah Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua yang diperhambakan oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Semua suku bangsa
Dengarlah hukum Tuhan di ibadah akhir tahun 2024 ini yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dosaku padamu
Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel malam ini di ibadah akhir tahun 31 Desember 2024 yang terambil dari 1 Petrus 5 dimulai dari ayat 6 sampai ayat 11. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pengumuman untuk kita ibadah sore hari ini ialah ibadah Minggu Tahun Baru 1 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB. Hanya satu kali ibadah berbahasa Batak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ibadah Minggu Tahun Baru tanggal 1 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB. Hanya satu kali ibadah berbahasa Batak. Demikianlah pengumuman untuk kita saat ini. Mari kita lanjutkan pembacaan Berit Huria dan laporan keuangan. Dilanjutkan nanti kata sambutan dari utusan Perhalado dan utusan Ruas. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mendengar berih dari gereja kita HKBP Kramat Jati tahun 2024. Berita jujur tahun Nihuriata HKBP Kramat Jati tahun 2024. Pendahuluan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memelihara gerejanya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi oleh umat yang dikasihinya. Gereja dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar damai sejahtera, kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan, keadilan, dan kebenaran. Di samping itu, tugas gereja menjalankan tugas penggembalaan atau pastoral di tengah-tengah jemaat untuk menyembuhkan, menguatkan, menopang, mendamaikan, memelihara, dan memberdayakan. Peranan gereja lebih aktif lagi terimplementasi dalam koinonia, persekutuan, marturia bersaksi, dan diakonia melayani. Oleh karenanya, sebagaimana Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Seruan inilah bergema di tengah-tengah perjalanan umatnya setiap hari, termasuk dalam menjalankan program dan anggaran gereja HKBP Kramat Jati. Pada tahun 2024, HKBP Hatopan telah menetapkan orientasi pelayanan sebagai tahun oikumene inklusif dengan mengambil tema menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, dan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Penetapan
tema tahunan ini tentu didasari tentang realitas kehidupan bergereja di tengah-tengah perkembangan zaman yang cepat berubah. Zaman globalisasi dan zaman industrialisasi. Oleh karenanya, orientasi pelayanan yang mengajak gereja terpanggil untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia adalah salah satu tugas penting gereja, juga Huria Kristen Batak Protestan. Hal ini sangat penting pada tahun 2024 sehubungan dengan meningkatnya pelayanan HKBP dalam melakukan sentralisasi keuangan yang akan sangat berhasil. Kita lakukan jika dalam penata layanannya HKBP secara keseluruhan berlaku profesional sebagai bentuk nyata dari mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahi Tuhan Allah. Tentunya akan bergema juga dalam kehidupan gereja HKBP Kramat Jati ini melalui program 2024, baik itu yang menyangkut penata layanan, sarana, prasarana, perbendaharaan, dan administrasi, pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia. Jadi tema tahunan ini didasari secara alkitabiah, konfesi, aturan-peraturan, RPP, Renstra, dan RIEP HKBP. Demikian juga ditopang dengan berbasis digitalisasi dan terkoneksi dengan internet. Saudara-saudari warga jemaat HKBP Kramat Jati, dalam laporan brief ini kami akan menyampaikan laporan pelayanan secara umum dan khusus serta kondisi yang dihadapi oleh gereja sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat. Pelayanan yang telah dilakukan dalam laporan ini juga dimuat evaluasi pelayanan sebagai pergumulan dan harus dipikirkan bersama demi kepentingan kualitas pelayanan, demi pertumbuhan spiritualitas di tengah-tengah zaman yang cepat berubah-ubah dan penuh tantangan ini. Dua Romawi pelayanan kebaktian rutin. A. Kebaktian sekolah minggu pukul 8 WIB. Kebaktian sekolah minggu dibuka tanggal 11 Februari tahun 2024. Masuk pukul 8 WIB. Dibagi kategorial TK A sampai dengan TK C dan kelas 1 sampai 6 SD. Pada minggu pertama disebut Minggu Ceria sebagai pengkhotbah yakni pendeta, sehingga selanjutnya dipimpin oleh para guru sekolah minggu. Kehadiran rata-rata anak-anak sekolah minggu rata-rata 350 orang. Dengan kehadiran orang tua ikut beribadah rata-rata sekitar 175 orang. Dengan tertib dan mendukung program ini dari seksi sekolah minggu. B. Kebaktian Minggu Remaja pukul 10.30 WIB. Kebaktian remaja sepanjang tahun 2024 bila dianalisa terus bertambah terutama dengan kehadiran anak sidi reguler sekitar 75%. Kehadiran dari remaja adalah mereka yang sedang belajar sidi. Rata-rata setiap minggu yang hadir dalam kebaktian remaja adalah 180 orang. C. Kebaktian minggu umum. Secara umum, perjalanan kebaktian umum di tahun 2024 ini boleh dikatakan meningkat, terutama di jam 6, di mana dengan keaktifan punguan lansia dan ama lansia Yosua yang mengisi paduan suara di ibadah pagi, rata-rata berjumlah 400 orang. Kebaktian siang bertambah bila diisi paduan suara rata-rata kehadiran Minggu 10.30 sekitar 450 sampai 500 orang. Demikian juga kebaktian pukul 17 terjadi peningkatan
pada saat minggu kedua dan keempat, di mana kebaktian mayoritas pemuda dan pemudi. Karena kebaktian inkulturasi, jumlah kehadiran rata-rata menjadi 400 orang. 3. Kebaktian lingkungan atau pertangyangan WEG. Sepanjang tahun 2024, pelaksanaan kebaktian wilayah atau pertangyangan WEG di rumah jemaat sudah berjalan mulai bulan Maret sampai dengan November 2024. Tiap WEG berbeda kebiasaan di dalam pelaksanaannya. Ada yang setiap minggu, ada yang 2 kali dalam sebulan, bahkan ada yang 1 kali dalam setiap bulan. Sepanjang tahun 2024 ini, beberapa WEG menunjukkan pertumbuhan di dalam kerinduan dalam kebaktian WEG. Misalnya WEG Condet, WEG Duku, dan WEG Tengah yang melakukan pertangyangan WEG di gereja karena masalah jumlah yang tidak memungkinkan tempat kebaktian di rumah karena kapasitas rumah yang tidak memadai. Diharapkan di tahun 2025 WEG tersebut bisa membagi menjadi 2 atau 3 pertangyangan. Rata-rata jumlah yang hadir dalam setiap pertangyangan secara menyeluruh sekitar 600 orang per minggu. Pak Rumawi, pelayanan sakramen. Ada 2 sakramen yang ditetapkan gereja kita untuk dengan perintah Tuhan Yesus kepada kita untuk dilakukan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kedua sakramen ini kita yakini sebagai jalan pemberian anugerah Allah kepada umatnya, yaitu keampunan dosa, keselamatan, dan damai sejahtera yang kita terima di dalam iman. Sakramen baptisan kudus. Baptisan kudus adalah jalan pemberian anugerah keselamatan kepada manusia. Melalui baptisan kudus, kita menerima keampunan dosa, pembaharuan hidup, kelepasan dari maut dan iblis, serta kehidupan yang kekal. Setiap warga yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus terlebih dahulu mengikuti katekisasi atau marguru untuk mengetahui makna teologis dari baptisan kudus itu sendiri, agar pada saat membawa anaknya untuk dibaptis, mereka murni didorong oleh iman dan kesetiaannya kepada firman Tuhan Yesus. Sakramen baptisan kudus ini dilaksanakan sekali 1 bulan pada minggu pertama. Jumlah yang membawa anaknya mengikuti baptisan kudus sepanjang tahun 2024 adalah 43 orang dari 39 keluarga. Sakramen perjamuan kudus. Pelaksanaan sakramen perjamuan kudus sesuai dengan pesan Yesus Kristus kepada para muridnya sebelum ia naik ke sorga. Melalui pelayanan perjamuan kudus, iman kita kepada Yesus senantiasa digerakkan dan dikuatkan, sekaligus untuk mengingatkan kita kepada kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena itu menjadi kewajiban setiap orang beriman kepada Yesus Kristus dan yang telah menerima peneguhan sidi untuk turut mengikuti perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus untuk jemaat umum diadakan sebanyak 6 kali, yakni kebaktian Jumat Agung umum tanggal 29 Maret 2024 dihadiri 1959 orang. Kebaktian Paskah khusus jemaat kategori lansia 1 April 2024, 3 kebaktian peneguhan sidi reguler bagi anak sidi dan orang tua 28 Juli 2024, 4 kebaktian Natal pertama 25 Desember 2024, 5 perjamuan kudus ke rumah bagi yang sakit tanggal 26 Desember 2024, 6 kebaktian Natal dan perjamuan kudus khusus jemaat lansia
tanggal 27 Desember 2024. Kiranya jemaat semakin menghayati makna perjamuan kudus sebagai perwujudan dari iman untuk menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Kesediaan menerima sakramen perjamuan kudus adalah merupakan tanda dari kesungguhan iman percaya kita kepada Kristus. Tugas kita adalah mengajak semua yang telah menerima peneguhan sidi agar ikut serta menerima setiap pelayanan perjamuan kudus. 5 Romawi pelajar sidi atau perguru malua. Pelajar sidi reguler tahun ajaran 2023-2024 telah berakhir pada tanggal 28 Juli 2024. Sebanyak 61 orang telah menyaksikan imannya dan berjanji untuk mengikut Yesus. Dan juga dilakukan baptisan kudus dewasa kepada orang dan sekaligus menyaksikan imannya. Gereja HKBP Kramat Jati juga memberikan pelayanan kepada jemaat yang berasal dari denominasi gereja lain, yang agama yang lain atau sidi khusus sebanyak 3 orang. 6 Romawi sermon. Sermon Parhalado merupakan wadah untuk meningkatkan pelayanan dan membekali Parhalado serta ruang diskusi dalam berbagai pelayanan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya membaca nas dan merenungkan renungan singkat. Lalu dalam sermon Parhalado dibahas nas epistel dalam minggu sebagai bahan sintua untuk dijamitakan di pertangyangan. Kemudian membahas bahan koordinasi pelayanan 1 minggu, mulai dari Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, MPA, dan berita dari Wek-Wek. 7 Romawi pensiun sintua. Pada tahun 2024, gereja telah melepas sintua atau pensiun sebanyak 5 orang. Acara ini dilaksanakan pada hari Minggu dalam kebaktian pukul 10.30 WIB. Adapun nama-nama sintua yang pensiun sebanyak 5 orang dapat kita baca di database jemaat. Pada tahun 2025 ini direncanakan akan dibuka penerimaan calon sintua yang diusulkan dari WIB. Karena tahun 2025 juga akan ada 3 orang lagi yang akan pensiun dikarenakan telah genap berusia 65 tahun. 8 Romawi cenderamata untuk jemaat berulang tahun ke-70. Gereja memberikan ulos kepada jemaat yang berusia 70 tahun sebagai bentuk doa gereja kepada jemaat memasuki masa tua mereka dan mendoakannya. Pada tahun 2024 yang berulang tahun ke-70 ada sebanyak 36 orang. 9 Romawi pelayanan dewan-dewan. A. Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu. Kegiatan sekolah minggu tahun ini berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kategorial sekolah minggu adalah 1. Sermon guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu. Kegiatan sermon ini dilaksanakan setiap Sabtu pukul 15, 1 jam sebelum pembinaan bagi calon guru sekolah minggu. Sermon ini dalam rangka agar para guru dan calon mendapatkan pembekalan dan sharing untuk pematangan dalam persiapan kebaktian sekolah minggu. Setiap sermon dipimpin oleh pendeta pada umumnya. 2. Pelatihan guru sekolah minggu dan cagur. Pelatihan guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di ruang konsistori yang dibuka dengan ibadah oleh Pendeta Uluan Sitohang STHM MPSI dengan narasumber Dr. Randa Arta Peto Sinamo dengan materi peningkatan kompetensi guru sekolah minggu. 3. Parheheon sekolah minggu. Dalam kegiatan Parheheon sekolah minggu dilaksanakan bersama dengan program
perayaan Jumat Agung dan Paskah, di mana juga dilakukan perlombaan mencari telur Paskah, dan perayaan ini dihadiri oleh 365 orang anak atau 65% dari sejumlah anak sekolah minggu. 4. Retret anak sekolah minggu. Retret ini dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 17 Juli 2024 di Villa Bukit Pinus, Bogor, didampingi Pendeta P. Siahaan dan pembicara Pendeta Sakarias Simanjuntak, yang diikuti 88 orang sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6 atau 76% dari 116 orang yang terdaftar. Kegiatan retret ini dapat berjalan dengan baik. 5. Perayaan Natal sekolah minggu. Perayaan Natal terlaksana dengan baik dan penuh dengan sukacita. Acara ini dilaksanakan secara live streaming dari kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Perayaan Natal ini dilaksanakan 2 sesi, yaitu kelas kecil tanggal 6 Desember 2024 masuk pukul 15 WIB, dan sesi kedua kelas besar tanggal 7 Desember 2024 masuk pukul 15 WIB. 6. Seksi remaja. Beberapa kegiatan seksi remaja yang dapat dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. A. PA remaja. Pendalaman Alkitab atau PA berjalan dengan baik 2 kali dalam sebulan, setiap minggu kedua dan keempat. Di hari Sabtu, dipimpin oleh pendeta dan dilayani oleh anak-anak remaja pukul 15 sore. B. Kuis Alkitab. Kuis Alkitab remaja dilaksanakan setiap 2 minggu sekali melalui aplikasi kuis yang dapat diikuti oleh anak-anak remaja. Pertanyaan kuis merupakan pertanyaan seputar khotbah yang dibawakan setiap minggunya. Setiap minggunya akan ditentukan 4 pemenang dan mendapatkan voucher pulsa. Kuis Alkitab dapat berjalan dengan baik dan diikuti oleh sekitar 25 sampai 40 peserta anak remaja. C. Gerakan remaja membaca Alkitab. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah dan dievaluasi per triwulan. Gerakan remaja membaca Alkitab pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Namun perlu ditingkatkan lagi antusiasme dari anak remaja agar lebih semangat dalam membaca Alkitab. D. Perayaan Natal gabungan seksi remaja dan Naposo. Natal remaja HKBP Kramat Jati di tahun 2024 bergabung dengan NHKBP dapat berjalan dengan baik pada tanggal 21 Desember 2024. Perayaan Natal remaja bersama NHKBP dihadiri oleh remaja, pelajar CD NHKBP Kramat Jati dan juga beberapa orang tua remaja dan orang tua NHKBP. Dengan total yang hadir lebih dari 600 orang. Acara dimulai dengan ibadah dan dilanjutkan dengan acara hiburan yang menampilkan bakat-bakat luar biasa dari remaja dan Naposo. C. Seksi Naposo Bulung. Pada tahun 2024, program Seksi Naposo Bulung berjalan dengan baik. Harapan kita bersama tahun 2025 lebih banyak kegiatan dan program yang dapat mengarahkan pemuda untuk turut serta memuji Tuhan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun ini adalah 1. Parheheon Naposo. Kegiatan Parheheon Naposo Bulung berjalan dengan baik dengan rangkaian kegiatan olahraga, bulu tangkis, futsal, basket, Mobile Legend yang mengundang Naposo Gereja HKBP Distrik 8 Jakarta dan Distrik Banten, Bekasi, dan Jabartindi. Juga Naposo di luar HKBP
yaitu dari GKI Kebayoran Baru, Gereja Toraja Ebenezer, GPIB Gideon. Melalui perheheon ada beberapa harapan dari Naposo bahwa dengan perheheon tersebut terjadi perbaikan komunikasi antara pengurus dengan anggota dan ada hubungan kekerabatan dengan Naposo dari gereja di luar HKBP Kramat Jati. Dengan adanya hubungan keakraban dengan gereja lain bisa menimba ilmu dan menambah wawasan sehingga tercipta ide kreatif dalam melayani di HKBP Kramat Jati serta bertukar informasi dalam mencari peluang pekerjaan. 2. Ibadah inkulturasi. Ibadah inkulturasi adalah ibadah untuk meningkatkan kreativitas Naposo dalam memuji Tuhan dengan pengembangan bakat dan talenta Naposo dalam bermusik dan demikian supaya Naposo lebih banyak terlibat dalam pelayanan ibadah inkulturasi. Ibadah inkulturasi dilaksanakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan. Diharapkan ke depan ada peningkatan pelayanan ibadah inkulturasi dengan adanya kerjasama yang baik antara NHKBP dengan Perhalado di tahun 2025. 3. Perayaan Natal Seksi Naposo Bulung. Perayaan Natal Seksi Naposo Bulung dilaksanakan bersama Seksi Remaja dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul 16 WIB. Pesan liturgi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. 4. Punguan KOR NHKBP. Punguan KOR NHKBP latihan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 13 WIB. Setelah ibadah siang di ruang ibadah. Naposo Bulung melayani di setiap minggu kedua di ibadah pukul 10.30 WIB. Dan minggu keempat pada ibadah pukul 17 WIB. Dan untuk menjaring anggota pada tanggal 22 Juni 2024 dilakukan acara Bornrib Night di ruang serbaguna dan parkiran gereja. 5. PA Naposo. PA Naposo Bulung dalam tahun 2024 hanya satu kali dilakukan pada tanggal 16 November 2024 dengan topik One in Christ dengan pembicara pendeta Uluan Sitohang STH MPSI, di mana pada acara ini ikut juga bergabung dengan remaja dan pelajar sidi angkatan 2024-2025. D. Seksi Parupuan. Selama tahun 2024 kegiatan Seksi Parupuan yang ada dalam program yang terlaksana adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan ibadah gabungan setiap minggu keempat tiap bulan, sekaligus penghiburan bila mana ada yang berduka dari tiap anggota punguan. 2. Pelaksanaan pelayanan saat Paskah Parheheon Parupuan, ikut melayani liturgis, pembaca warta, kolektan, aret tahun dan pemandu lagu. 3. Melaksanakan seminar kesehatan pada hari Jumat 8 November 2024 dengan memakai pembicara dari luar dari praktisi kesehatan Ibu Niken Sudarmono dengan tema pola hidup agar terhindar dari autoimun. D. Punguan Ina. Selama tahun 2024 kegiatan punguan Ina HKBP Kramat Jati yang dilaksanakan 1. Bona tahun 2024 dilaksanakan di ruang serbaguna. 2. PHD punguan Ina dilaksanakan setiap hari Rabu, dilanjut dengan latihan KOR. 3. Kegiatan sosial dilaksanakan di panti sosial. D2. Punguan Elpiko. Selama tahun 2024 kegiatan punguan Elpiko HKBP Kramat Jati yang dilaksanakan sebagai berikut.
1. Melaksanakan PHD dan latihan KOR. 2. Melaksanakan PHD gabungan perempuan. 3. Kunjungan gerejawi ke HKBP Denpasar, Resort Denpasar pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2024. 4. Penghijauan di sekitar lingkungan gereja. 5. Kerja bakti membersihkan gereja dan pengadaan bunga altar. 6. Pelayanan paduan suara Elpiko di ibadah dalam rangka HUT Elpiko di hari Minggu tanggal 21 April 2024 pada ibadah pagi, siang, dan sore. D.3 Punguan Inahanna. Selama tahun 2024 kegiatan Punguan Inahanna HKBP Kramat Jati yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Persekutuan Hanna se-HKBP Kramat Jati. 2. Kegiatan Hanna Distrik. 3. Kunjungan gerejawi ke HKBP Denpasar Resort Denpasar 15 sampai 18 November 2024 yang didampingi Inang Pendeta Dr. Anna CH Pera Buru Pangaribuan sekaligus melayani firman Tuhan. D.4 Punguan Ina Glory Solapide. Punguan Ina Glory Solapide adalah punguan Ina yang baru terbentuk dan ditetapkan sebagai hari berdirinya adalah tanggal 18 Agustus 2024. Walaupun baru terbentuk, tapi sudah aktif berkegiatan seperti PHD setiap minggu pertama, tiap bulan, dan latihan KOR setiap hari Jumat. Seksi AMA. Tahun ini kegiatan AMA di gereja kita banyak yang tidak dapat terlaksana. Ada 2 kelompok KOR di gereja kita, yaitu Punguan AMA dan Punguan AMA Arbab. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seksi AMA adalah Punguan AMA selama tahun 2024. Punguan AMA melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. PHD AMA dilaksanakan setiap hari Jumat minggu terakhir pukul 20 WIB secara tatap muka. 2. Bona tahun 2024. 3. HUT ke-39 tahun. 4. Kunjungan ke Panti Jompo Wirda Hanna Ciracas dan Panti Jompo Hanna Ciputat. 5. Retreat di Puncak Bogor pada bulan Agustus tanggal 25 2024 dengan pembicara pendeta Zakarias Simanjuntak. B. Punguan AMA Arbab. Kegiatan yang dilaksanakan Punguan AMA Arbab tahun 2024 adalah sebagai berikut. Latihan KOR setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Olahraga bersama anggota setiap hari Rabu di GOR Wimpi. 4. KOR bersama keluarga pada saat ulang tahun Punguan AMA Arbab. 4. Kunjungan gerejawi ke HKBP Batam Center 2 November 2024. Seksi Lansia F1 PHD Seksi Lansia. PHD Seksi Lansia dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 WIB. Kegiatan PHD Seksi Lansia diawali dengan olahraga jasmani pada pukul 6 WIB. Jumlah jemaat Seksi Lansia yang mengikuti PHD perlu ditingkatkan kembali. Tahun 2025 kami berharap jemaat kategori lansia termulus untuk hadir mengikuti PHD lansia. F.2 Olahraga jasmani. Olahraga jasmani bagi kaum lansia dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6 WIB bertempat di lapangan gereja HKBP Kramat Jati dengan mengundang instruktur senam. F.3 Punguan AMA Lansia Joshua. Punguan KOR AMA Lansia Joshua adalah punguan AMA khusus yang lansia yang berkegiatan atau latihan KOR setiap hari Kamis setelah selesai PHD lansia. B. Dewan Diakonia. Dewan Diakonia adalah organ pelayanan yang fokus memikirkan dan melaksanakan pelayanan diakonia.
meningkatkan pengetahuan dan kesehatan, juga melaksanakan percakapan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar maupun pemerintah, mencakup seksi diakonia, sosial, pendidikan, kesehatan, dan seksi kemasyarakatan. B.1 Seksi diakoni sosial. Tanda gereja yang hidup adalah adanya kepedulian dan keberpihakan kepada orang-orang lemah. Pelayanan seksi diakoni sosial tahun 2024 adalah B.11 Diakoni sosial jemaat sakit. Salah satu kepedulian yang selalu ditumbuhkan di gereja kita adalah mengunjungi jemaat yang sakit yang sedang opname, dengan ketentuan jemaat yang dirawat di rumah sakit minimum 3 hari dan 4 malam. Setiap jemaat yang opname di rumah sakit akan dikunjungi. Sebagai buah tangan gereja, kita menyerahkan Rp500.000. B.1.2 Diakoni sosial jemaat berduka. Diakoni sosial gereja kita juga memberikan uang duka sebesar 3 juta kepada keluarga jemaat yang meninggal. Kita bersyukur kepada Tuhan pengembangan pelayanan sosial kepada warga jemaat bila dibuatkan paket melalui pelayanan duka berupa pengadaan peti jenazah, ambulans. Diharapkan di tahun 2025 pelayanan kedukaan sosial gereja kita bisa ditingkatkan lagi 1 paket peti jenazah, ambulans, dan tempat pemakaman. B.1.3 Dana bergulir. Program dana bergulir dilaksanakan oleh gereja untuk membantu jemaat demi pengembangan pemberdayaan ekonomi warga jemaat yang kurang mampu. Pada tahun 2024, gereja telah memberikan dana bergulir kepada jemaat yang kurang mampu sebanyak 4 keluarga di tahun 2024. Diharapkan di tahun yang akan datang, jemaat kita bisa lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan program dana bergulir diakonia sosial gereja kita. B.2 Seksi kesehatan. Klinik HKBP Kramat Jati. Pengadaan klinik HKBP Kramat Jati bertujuan untuk memfasilitasi jemaat yang dalam kesehatan jemaat, khusus kepada jemaat ekonomi lemah. Klinik HKBP Kramat Jati berupaya memaksimalkan pelayanan dengan pengadaan alat-alat kesehatan yang diperuntukkan bagi pemeriksaan kesehatan berupa check-up gula, kolesterol, dan asam urat. B.2.2 Donor darah. Seksi kesehatan melaksanakan donor darah pada tahun 2024 sebanyak 2 kali. Bekerjasama dengan PMI dan bertempat di gedung serbaguna. Jumlah jemaat yang ikut menjadi pendonor adalah 60-90 orang. Kita berharap tahun 2025 jemaat yang berpartisipasi menjadi pendonor dapat ditingkatkan. B.3 Seksi kemasyarakatan. Seksi kemasyarakatan HKBP Kramat Jati berupaya untuk menjalankan kebersamaan sesama lingkungan dan antara umat beragama di wilayah Jakarta Timur dan secara khusus wilayah lingkungan gereja. Seksi kemasyarakatan juga mengikuti setiap ada undangan dari kegiatan dalam lingkungan umat beragama, misalnya rapat di kecamatan, buka puasa bersama, dan memberi donasi dalam rangka kegiatan agama lain. B.4 Seksi pendidikan. Pemberangkatan ujian. Pelayanan untuk anak tingkat SD dan SMP dan SLTA yang akan ujian menghadapi ujian akhir kelulusan dan memasuki perguruan tinggi, khusus SLTA, mendoakan supaya bisa lulus didampingi oleh orang tua. B.4.2 Hadiah bagi juara kelas. Seksi pendidikan bekerjasama dengan seksi SKM dalam program pemberian hadiah bagi anak SD SMP yang mendapat juara kelas yang diseleksi oleh seksi pendidikan. C. Dewan Marturia.
Dewan Marturia adalah organ pelayanan yang fokus memikirkan dan melaksanakan kegiatan pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, mencakup seksi pengabaran Injil, seksi musik, sebagaimana program yang telah ditetapkan bahwa tahun ini Dewan Marturia melalui seksi-seksi yang dibidanginya lebih konsentrasi terhadap pelayanan musik. Sesuai aturan dan peraturan HKBP tentang seksi musik adalah unit pelayanan kegiatan musik, vokalia, dan instrumentalia di jemaat. Artinya semua pelayan yang berhubungan dengan kegiatan musik dan instrumentalia atau paredeon adalah domain Dewan Marturia melalui seksi musik. Penataan musik gerejawi di dalam setiap ibadah minggu atau kebaktian di gereja kita harus semakin ditingkatkan. Penataan sound system juga adalah hal yang utama dalam keberlangsungan ibadah. Oleh karenanya tahun 2025 diharapkan tenaga soundman dan multimedia semakin maksimal untuk membangun ketertiban ibadah melalui sound system yang tertata dengan baik. C.1 Seksi musik. Seksi musik mengadakan latihan 1 kali seminggu setiap Sabtu untuk ibadah umum dan SKM. Pemandu lagu dengan kantoria pada minggu kedua setiap bulan. Musik tradisional Batak atau uning-uningan pada minggu ketiga setiap bulan. Pelatihan Tegading dengan peserta 10 orang dan sudah meluluskan 3 orang untuk melayani dalam ibadah umum dan juga dilakukan pendampingan pemusik ibadah keren. C.2 Seksi setting. Tim doa. Kegiatan tim doa dilaksanakan melalui ibadah setiap hari Rabu pukul 8.30 sampai 10.30 dipimpin oleh pendeta yang hadir atau aktif sebanyak 10 sampai 12 orang. Pokok-pokok doa dalam ibadah yaitu untuk jemaat, parhalado, anggota tim doa, seding, pimpinan HKBP, Eporus dan jajarannya, preses, pendeta resort, guru huria Bibil Pro, diakones, dan sintua jemaat yang sakit, yang bergumul, pemerintah, bangsa dan negara. C.2 Kunjungan jemaat sakit. Kunjungan kepada jemaat yang sakit di rumah dilaksanakan setiap hari Rabu setelah selesai acara tim doa, dimulai pukul 11 WIB sampai 14 WIB. Kunjungan ini dilaksanakan sesuai laporan Sintua WIB dengan teknis. Tim doa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Per kelompok terdiri dari 2 sampai 3 anggota. Jemaat yang dikunjungi menerima kehadiran tim doa didampingi pendeta dengan sukacita. Pertama, pelayanan kunjungan jemaat yang sakit di rumah dan di rumah sakit. 2, kunjungan jemaat yang bermasalah dan jemaat lansia yang tidak dapat hadir ke gereja. 3, kunjungan ke Rutan Cipinang, kunjungan ke Panti Wirda. C.2.3 Paduan suara Immanuel. Paduan suara Immanuel adalah paduan suara campuran rutin melakukan PHD setiap hari Senin, minggu pertama setiap bulannya, dan dilanjutkan dengan latihan KUR. Hubungan ini tetap eksis sudah 23 tahun melayani. Di tahun 2024 ini program Paduan Suara Immanuel yang bisa dilaksanakan adalah perayaan HUT ke-23, wisata rohani dan kunjungan ke HKBP Sukabumi 11 Agustus 2024. Keuangan. Laporan keuangan gereja kita akan disampaikan oleh Bendahara Huria. Laporan keuangan terlampir. 11. Statistik. Statistik adalah pelayanan yang tak pernah putus-putusnya karena terus berkembang dan selalu berubah-ubah dari bulan ke bulan. Berikut adalah rincian statistik di gereja HKBP Kramat Jati. Parhalado. Pandita di HKBP Kramat Jati 4 orang,
Sintua aktif 52 orang, Sintua tidak aktif tugas negara 1 orang, Sintua pensiun 5 orang. Anak lahir 35 orang, anak yang dibaptis 43 orang, anak yang sidi reguler 61 orang, jemaat sidi khusus 3 orang, jemaat baru 50 orang, jemaat pindah 18 orang, jemaat meninggal 32 orang, jemaat menikah 20 orang. Penutup, demikian kami sampaikan laporan pelayanan akhir tahun atau berih Gereja HKBP Kramat Jati tahun 2024. Kiranya seluruh pelayanan yang telah dilakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi umat. Untuk lebih lengkapnya, laporan ini dibagikan kepada jemaat baik secara warta tertulis maupun bisa lewat website HKBP Kramat Jati. Pada kesempatan yang singkat ini, kami Perhalado menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, doa kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, melindungi dan menyertai seluruh jemaat HKBP Kramat Jati. Akhir kata, kami seluruh pendeta dan Perhalado HKBP Kramat Jati sadar akan kelemahan, keterbatasan dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu kepada seluruh warga anggota jemaat HKBP Kramat Jati, kami mohon maaf. Marilah kita sambut tahun yang baru ini dengan hati yang tulus, pengharapan yang baru, serta memotivasi yang baru menyongsong tahun baru 2025. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja menyertai kita. Jakarta, 31 Desember 2024, Uluan atau Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan, ditandatangani dan distempel. Demikian berita 7 tahun di Huriata HKBP Kramat Jati. Mau lihat ya? Shalom. Berikut laporan aktivitas keuangan sosial dan huria terhitung sejak 1 Januari hingga 29 Desember 2024 serta laporan hasil audit untuk kegiatan-kegiatan di kepanitiaan. Pertama, laporan keuangan sosial. Saldo awal tahun 2024 senilai Rp464.852.273. Pemasukan Hamoleateon senilai Rp83.515.000. Iuran sosial jemaat tahunan senilai Rp270.645.000. Pengembalian dana bergulir senilai Rp40.700.000. Berikut penerimaan dari Martupol, bunga jasa bank, dan kotak dana sosial senilai Rp85.955.787. Jadi total keseluruhan penerimaan hingga tanggal 29 Desember senilai Rp945.668.060. Pengeluaran sosial untuk jemaat yang sakit senilai Rp147.500.000. Jemaat yang meninggal dunia 87 juta. Untuk jemaat yatim piatu, jemaat difabel, kunjungan jemaat yang sakit
senilai 14.150.000. Dan untuk bantuan dana bergulir tahun ini diberikan kepada 2 keluarga senilai 20 juta. Untuk seksi pendidikan, untuk kegiatan seksi pendidikan mengeluarkan dana sebesar 39.229.600 rupiah. Untuk seksi kesehatan senilai 44.408.250 rupiah. Untuk seksi kemasyarakatan senilai 15.886.000. Jadi total pengeluaran sosial sebesar 371.923.850, sehingga saldo akhir pada tanggal 29 Desember senilai 573.744.210 rupiah, atau bisa kita katakan mengalami surplus sebesar 25%. Untuk laporan aktivitas keuangan Huria periode 1 Januari hingga 29 Desember. Saldo awal 2024 senilai 179.255.064 rupiah. Pelian tahun yang didapat senilai 136.877.250 rupiah. Dari pelian minggu sebesar 601.798.587 rupiah. Untuk pelian hari-hari besar, pelian PA, pelian Partangyangan Wek, pelian Marga, Partu Polon, Hamoleateon, dan penerimaan pelian lainnya senilai 285.877.659 rupiah. Untuk kolekte pesta HUT Gotilon HUT ke-60 dan Gotilon 2024 senilai 579.237.054 rupiah. Dana pemeliharaan yang kami terima melalui kotak di pintu masuk senilai 290.083.144 rupiah. Dari janji iman kita peroleh 250.114.275 rupiah. Penerimaan dari live streaming, jasa-jasa Girobank, amplop Natal, pemanfaatan lahan parkir, transistoris listrik, dan transistoris lain sebesar 212.216.793 rupiah. Jumlah pelian ke BPSK HKBP senilai 1.364.426.136 rupiah. Dari gedung serbaguna kita peroleh 107.525.000. Total pemasukan kita hingga tanggal 29 Desember 2024 senilai 4.018.410.962 rupiah. Untuk pengeluaran, personalia mengeluarkan biaya sebesar 553.725.800 rupiah. Untuk rumah tangga 357.847.766 rupiah. Untuk ATK dan cetakan sebesar 98.919.480 rupiah. Untuk transport Parjamita, Paragenda, kegiatan umum, biaya rapat, undangan senilai
Rp249.183.000. Untuk inventaris, pengeluaran kita sebesar Rp156.711.214. Untuk pemeliharaan sebesar Rp96.206.675. Untuk transistoris to BPSK HKBP, transistoris to distrik dan lain-lain sebesar Rp1.367.776.636. Untuk Dewan Koinonia, pengeluaran sebesar Rp298.320.000. Untuk pengeluaran Dewan Marturia sebesar Rp39.975.000. Total pengeluaran kita di tahun 2024 per 29 Desember senilai Rp3.432.926.571, sehingga sisa saldo kita sebesar Rp584.484.391, atau bisa kita katakan surplus sebesar 300%. Berikut laporan pertanggungjawaban Badan Audit atas pekerjaan dari Kepanitiaan Gereja HKBP Keramat Jati. Yang pertama, Natal Naposo Bulung tahun 2023 sudah diaudit dengan pengeluaran sebesar Rp24.7.550 dengan sisa saldo Rp211.950. Natal Sekolah Minggu tahun 2023 dengan pengeluaran sebesar Rp47.908.666 dengan sisa saldo Rp1.221.334. Untuk Natal Umum tahun 2023 pengeluaran sebesar Rp76.224.250 dengan sisa saldo dikembalikan ke Uria sebesar Rp1.065.750. Untuk Parheon Jumat Agung dan Paskah pengeluaran sebesar Rp26.971.675 dengan sisa saldo yang sudah dikembalikan sebesar Rp11.368.325. Untuk Panitia Pembangunan tahun 2022-2023 mengeluarkan dana sebesar Rp2.015.721.153 dengan sisa saldo sebesar Rp55.900.034. Retret Sekolah Minggu tahun 2024 dengan pengeluaran sebesar Rp7.4.715.385 dengan sisa saldo Rp3.284.615. Untuk Parheon NHKBP Beta Hita Gelora Muda 2024 pengeluaran sebesar Rp161.735.148 dengan sisa saldo Rp370.575. Untuk Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 dana huria sebesar yang diperoleh sebesar Rp1.011.304.456 dengan pengeluaran Rp432.174.650
rupiah, dengan sisa saldo yang sudah kami terima sebesar Rp579.629.624. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Secara khusus kami majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, pada Badan Audit, Panitia HUT Gotilon, Panitia Natal 2024, pengurus WEK dan anggota, pengurus seksi pengumuman dan anggota, Naposo Bulung, serta SKM yang sudah berperan secara aktif untuk kemajuan gereja kita. Semoga gereja kita semakin maju di tahun-tahun yang akan datang dengan partisipasi dan perhatian kita semua. Terima kasih, kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Shalom, Horas Amang Inang sekalian, yang kami hormati Inang Uluan Pendeta Dr. Ana C.H. Vera Pangaribuan, yang kami hormati para pendeta fungsional, Amang Pendeta Uluan Sitohang STH MPSI, Amang Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH, Amang Pendeta Perningotan Siahaan. Yang kami hormati rekan-rekan sepelayanan Amang Inang Parahlado HKBP Keramat Jati yang hadir, dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Jemaat HKBP Keramat Jati, dan yang kami sayangi anak-anak kami sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, HKBP Keramat Jati. Selamat Natal Madihitas sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan anugerahnya kita dapat sampai ke ujung tahun 2024 ini dan melakukan ibadah tutup tahun di gereja kita saat ini di jam 3 saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar dan membaca berik yang sudah dipaparkan oleh Pendeta Siahaan dan laporan keuangan yang sudah dilaporkan oleh Bendahara Uria Amang Situa Yesiregar. Kita melihat bahwa pelayanan di gereja kita pada tahun 2024 ini secara umum baik, berjalan dengan baik. Tetapi ada beberapa hal catatan yang perlu kita cermati untuk kegiatan pelayanan, terutama untuk anak-anak kita sekolah minggu, remaja, dan Naposo Bulung. Kalau kita mencermati banyak sekali kegiatan sekolah minggu dan sudah berjalan dengan baik, ya, dan juga diikuti oleh orang tua sekalian. Kiranya di tahun 2025 nanti pelayanan kami Sintua Parahlado beserta dengan guru-guru sekolah minggu bisa kami tingkatkan, dan juga kenyamanan anak-anak sekolah minggu di dalam beribadah maupun di dalam kelas nanti bisa kami tingkatkan. Sekarang untuk remaja dan Naposo Bulung, kalau kita tadi mendengar membaca, pelayanannya berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita sebagai gereja HKBP, ya, kita jarang melihat anak-anak kita, terutama Naposo Bulung, untuk kur, ya, tidak rutin. Oleh karena itu harapannya kita ke depan supaya Naposo Bulung kita bisa rutin untuk melayangkan puji-pujian melalui kur, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita bisa bertumbuh dalam iman. Memang kalau kita melihat di gereja kita di tahun belakangan ini sudah ada kegiatan ibadah inkulturasi di jam 17, itu di minggu kedua dan minggu keempat. Tetapi
kami melihat ya kedatangan anak-anak ya ketika ibadah itu tidak tepat waktu. Kadang-kadang anak-anak kita masih suka nongkrong di belakang. Kadang-kadang saya juga suka menyisir ya sampai ke gangnya Huria itu, sehingga kita juga perlu nanti mengingatkan orang tua kami di sini supaya anak-anaknya ketika beribadah sore bisa langsung menuju ke gereja. Amang Inang, di tahun 2024 ini banyak sekali peristiwa yang terjadi di bangsa Indonesia, seperti pergantian kepemimpinan di negara kita, mulai dari kepemimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Begitu juga di gereja kita di HKBP mengalami perubahan kepemimpinan, baik di tingkat ya mulai dari Eporus sampai dengan Preses. Kita mengharapkan dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di tahun 2025, pelayanan kami, para pelayan boleh kami tingkatkan sehingga gereja kita semakin baik lagi pelayanannya, dan kami sadar masih banyak kekurangan kami dalam melakukan pelayanan di gereja ini. Oleh karena itu, kami mohon doa dan dukungannya agar pada tahun-tahun berikutnya kami dapat meningkatkan pelayanan kami kepada seluruh jemaat semakin baik lagi. Tanpa dukungan dan doa dari Bapak Ibu Amang Inang dan saudara-saudara dan serta Napo Sebulung, kami tidak dapat mengerjakan tugas yang cukup berat ini. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami para pelayan yang ada di gereja HKBP Keramat Jati ini untuk mengerjakan tugas-tugas kami sebagai pelayan dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, dengan mengucapkan pantun bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru bagi kita semuanya. Horas. Salam, horas marida saluna. Maulati mata pasat tu mata debata, ala asido rohana. Boy hita di Bajupakon di Botarion di ujung tahun 2024. Alani tamaru hita madak maulati. Lau parsang bihami inang uluan, inang pendeta Dr. Anna Vera Pangaribuan nak Pesison Lasida, lau barsangi hapi amang pendeta uluan Sitohang MC nak Pesison Lasida, lau barsangi hami amang pendeta Eben Sihardo Simajuntak MTH, suaksoninang amang pendeta Perningotan Siahan. Maulai atema tapasa tutuan debata ala di pargogoi dohita boy pajupang di hari perpudi tahun 2024 alani hami siar ruas pasahaton hamalatan nami tuhamu sahulu na parhalado nami nama nogu hami ruas, nama bain hami tiur dia ke perjalanan nami. Asima rohani tuata di pargogoi mahamu parhala donami, di pargogoi mahamu perdita nami, lau manguluhon sule ruas ni huriata HKBP
Kramat Jatiom. Nakpe au jongjong mewakili ruas di Jolon, las marohat tadi si, saya ada silop paubi, 2 silop pagadong, molutuk pe au na pasaton, sude mahita dapotan uli. Lau parsa kami parhalado nami, tutu hubakilalau kami do, akka nauli na denggan na pinasa mutu hami sude ruas. Jala hubakilalau kami do, akka pabahenammu tu hami ruas ni huriatta. Suaksoni nang diaka ulau nasing di huriaton Peter rade do hamu. Lau mengurupi hami ruas ni huria. Alani tohoro hita maulate tu debata asa alam di pargugu hita saluna di lehon habisuhon di hamu di lehon pos miroha di hita di nama dalaton akka perdalanata di tahun naneng ro asi maroni tuata pos marwata di si Allah huber kami huriaton huria na uli manajemen na denggan do sudah struktur na rapi asi marohana boy hita makin berkembang tujuanon di nama dalaton akka perjalanan di huria tu akka ari-ari nanaing ro. Jala godang do dipakilalau kami songo ruas akan nauli akan adenggan di pasahat sude huriata tu sude ruas ni huriata asima rohanat tong mahita di pargugui songoni mahata nabu sidohonon nami alanak pula gajang nunga di patorak padidata nakin nunga di patorang bedarat nakin pos marwata si akka barita nauli alapor na denggan ido naik si ulahonota tujulano mardala mahuriato tu tahun naro tahun 2025 lam tulenggan namatong songkatan itu tua maroron nami mesita batua perlinggo manisi borok debatado seliot tua horasma ruas ni huriata totong di parorot sasa ni solu sa matupotayan ni 300 toho di rodang ni bulan nunga saat kita tujuk tahun 2024 satu kenet hari parmahita itu tahun 2025 asima rohani Tuhan sudema ruas ni huriatta toktong di bagasan hepason satu panggabean satu parhorasan maulate marita salutna soni mahata nabusyak kami sebagai panitia Natal ni huriatta nasian wik duku horas marita salutna horas. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madita saluk nak kamanginang. Mari kita bersekutu dengan firman Tuhan melalui khotbah untuk kita pada sore hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 yang dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Desember 2024, kita semua berkumpul di rumah ibadah, di rumah Tuhan. Yang biasanya hari-hari biasa kita tidak berkumpul, kecuali pada hari Minggu untuk beribadah. Tetapi pada saat ini kita hadir untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita mau menyampaikan rasa syukur, menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Allah kita. Yang tentu kita sudah berhadapan dengan Tuhan kita di rumah ibadah. Maka ketika kita pada saat ini sudah hadir di hadapan Tuhan, semua kita sudah bersukacita. Bersukacita kita semua. Perlas di roha duhita suditahe. Merlas di roha. Kalau kita bersukacita, ya kita harus menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang senyum. Senyum dulu kita semua. Tidak ada yang berwajah murung, ya. Nengadong nemerbuhi nemutung. Molo mutuk kita HP dia dupan itu hatai duhitan waing
laho madok mauliate. Khusus pada saat ini yang tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Kalau kita hitung-hitung jam, tinggal 6 jam lagi ya. Sekarang jam 5 lah. Tinggal 6 jam lagi tahun 2024 akan kita tinggalkan, akan kita lewatkan. Dan kita sampai pada saat ini, detik ini, kita sudah bisa menjalani tahun 2024 yang kita tahu sangat-sangat panjang, 365 hari, 364 setengah hari karena kurang setengah hari lagi. Karena saat ini masih kurang sekitar 7 jam lagi supaya kita tiba tahun 2025. Tentu tidak lama lagi. Sebentar lagi kita pulang ke rumah, sampai di rumah sudah 6 jam lagi. Lalu kita makan lagi nanti sudah 5 jam lagi. Dan habislah sudah tahun 2024 yang sangat-sangat kita syukuri karena perjalanan panjang ya tahun 2024 bisa kita lalui sampai saat ini, yang tentu kita bersuka cita menjalani tahun 2024 selama 365 hari yang sebentar lagi habis, selama 48 minggu ya, dalam 1 tahun 12 bulan, kemudian 8.760 jam. Nah, tapi kita kurangi 6 jam lagi, 7 jam lagi, sehingga sampai saat ini kita sudah menjalani tahun 2024 dari tanggal 1 Januari 2024 sampai pada saat ini 31 Desember jam 17, berarti sudah ada 8.753 jam yang kita sudah jalani. Lalu pada saat ini ya, Hirana Sota Hilala do, seperti kita tidak merasakan melewati 1 tahun. Karena kita saat ini masih tetap dalam sukacita, dan itu adalah atas anugerah, atas berkat, dan atas perlindungan Tuhan yang memang kita sudah alami, kalaupun kita memang tidak bisa merasakan. Tapi kita mampu menjalani tiap hari, tiap bulan, tiap minggu, hingga saat ini sudah hampir 365 hari lamanya. Lalu dalam menjalani tahun 2024 yang pada saat ini sudah hampir 8.753 jam, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Yang pastinya ada. Kita tidak mengatakan tidak ada apa-apa, sepertinya sama aja, tidak bisa. Yang pasti ada. Nah, itulah kalau kita orang Batak biasa dikatakan di akhir-akhir ya semua apapun itu. Kita saat ini meruji-ruji, tahu kita meruji-ruji kan? Kalau dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan, nah seperti evaluasi. Mengevaluasi, lalu dalam arti melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan secara khusus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, kita meruji-ruji apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dari sejak hari pertama tahun 2024 sampai akhir 2024 hingga pada saat ini 31 Desember 2024, yang pasti kita masing-masing ada mengalami sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Apakah itu sukacita? Apakah itu hal yang sangat berat? Apakah itu penderitaan?
Apakah itu keberhasilan? Apakah itu sesuatu yang membuat kita, hidup kita mengalami beban yang sangat berat? Ya, sehingga kita pada saat menjalaninya merasakan sepertinya ya Tuhan membiarkan kita, padahal tidak. Kenapa? Kalau memang Tuhan membiarkan kita, kita tidak mungkin bisa sampai pada saat ini dapat hadir di hadapan Tuhan. Jadi tidak seperti saudara-saudara kita, kalaupun memang kita bersedih, karena dari sejak awal kita sama-sama menjalani tahun 2024, tapi mereka tidak bisa sampai akhir 2024. Mereka jalani karena ada yang putus di tengah jalan, ada yang stop di tengah jalan, ada yang berhenti di tengah jalan melalui waktu yang ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan, yaitu kematian. Tapi kita belum mengalami seperti itu. Hanya saat ini kita masih bisa hadir di hadapan Tuhan, yang tentu tujuan kita satu-satunya adalah menyampaikan rasa terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan setinggi-tingginya. Ya, menurut hata batak di dok, au adong depe hata di gijang ni hata mauliate nanaing si pasahato tu Tuhani ido nanaik si pasahato ta alai inama natumibo alani mahita. Pada saat ini rotuadopan ni tuhatai madok mauliate madiho ali Tuhan rohami marsoba pasahatom mauliate nami marhite tangan nami 10 jari dohot pasapulu sada si majujung nami. Tapi kita secara utuh, secara penuh, baik hati, jiwa, pikiran kita, pada saat ini kita di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur tanpa terkecuali. Mulai dari anak-anak kita yang kecil pun harus mengucap syukur di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena anak-anak kita yang kecil juga merasakan ada perbuatan Tuhan, ada yang diberikan Tuhan. Ketika di sekolah mereka bisa berhasil, mereka bisa naik kelas. Ketika orang yang melakukan pekerjaan dia merasakan ada penyertaan Tuhan. Ketika dia mengalami sesuatu yang tidak dia kehendaki, sakit tapi bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi secara bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini kita mau menyampaikan itu. Seperti ungkapan kita orang Batak itu, rotuadopan itu hatta madok moliate do tangat 10 jari pasapulu sada si majujukta dohot sude nasa na adong di pardagingotta pasahatota moliate tutuhani. Karena banyak sudah kita rasakan, banyak kita sudah alami. Apakah itu kesulitan dalam hidup kita? Tapi kesulitan itu berakhir, sudah lewat, hingga pada saat ini kita tidak lagi mengingat-ingat kesulitan-kesulitan yang sudah terjadi itu. Biarlah itu berlalu, ya, biarlah itu kita lewatkan. Karena kita akan melangkah kembali. Tapi kita melangkah tidak mengharapkan supaya perjalanan kehidupan kita, kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan atau penderitaan, kita tentu tidak mengharapkan seperti itu. Tapi apa yang kita inginkan, Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan, tetap menyertai hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan apa yang kita tidak tahu terjadi,
dalam kehidupan kita tahun 2025. Tapi kita tetap mengakui bahwa ada Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan di sisi kita. Lalu kita melihat melalui ruji-ruji tadi, apa yang kita terima, apa yang kita alami, keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kita di tahun yang sudah kita lalui, hingga pada saat ini, bahwa yang kita terima, yang kita alami itu masih tetap kita rasakan, yang membuat kita hadir bertambah banyak sukacita. Dalam gudang las di rohata ala saya tong dope tahilala dengan bahasa saya tong dope gudang tapak kilalahon pangaramutio doho pasu-pasu ni tuhatai di ngulut tanah sorasu udah dope sahatu tikion. Tetapi kita tidak akan melupakan itu kalau memang itu merupakan sukacita. Yang kita lupakan itu adalah sesuatu yang kita tidak inginkan pada hari-hari yang sudah lewat. Biarlah, karena badai pasti berlalu. Dan kita tidak menginginkan, mengharapkan supaya yang tidak kita inginkan terjadi di hari-hari yang lalu itu terjadi lagi. Justru kita mau mengharapkan supaya sukacita itu semakin bertambah-tambah, semakin banyak didatangkan oleh Tuhan. Lalu pada saat ini kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang membuat kita bersukacita marlas di roha. Karena tidak seperti saudara-saudara kita yang mengalami sampai pada saat ini, mereka tidak bisa dapat bersukacita karena dilanda bencana-bencana. Masih banyak saudara-saudara kita yang berhadapan dengan kesusahan oleh karena situasi alam, oleh karena banjir, oleh karena banyak yang terjadi yang mereka alami, yang membuat mereka tidak seperti kita saat ini marlas niroha bersukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sejenak untuk mengingat penyertaan Tuhan, ada nyanyian, ada lagu kita dalam bahasa Batak, nomor berapa? Nomor 754 buku ND 754. Gok las niroha doau di ngulukon. Itu yang kita alami, bisa kita nyanyikan enggak itu? Ada pemain musik 754. Dan ini sudah biasa kita nyanyikan. Tapi pada saat ini di akhir tahun 2024 yang tidak lama lagi akan berlalu, akan kita tinggalkan. Saat inilah kita dulu di hadapan Tuhan mengungkapkan apa yang kita alami itu marlas di roha, las di roha doau di ngulukon. Kita nyanyikan dulu bersama ya. Ada musiknya 754 ya. Kita nyanyikan sama-sama. Goklas ni roha doa di ngoluko, di ngoluko, di ngoluko. Goklas ni roha doa di ngoluko, papon ni roha ko. Mauliate goklas ni roha, maringan holong ni Tuhan. Mauliate goklas ni roha, maringan holong ni Tuhan. Ya, oke, terima kasih. Ya. Kita saat ini mengalami las di roha kan. Nah, oleh karena itu saya tadi meminta supaya kita semua senyum, tidak usah tertawa, senyum di hadapan Tuhan karena las di roha kita sudah diberikan oleh Tuhan pada saat ini. Itu yang kita syukuri. Lalu kita mau melangkah ini, ya mau melangkah tahun 2024. Ya, tidak lama lagi. Ya, tadi masih 7 jam lagi, sekarang
sudah lewat, sudah 6,5 jam lagi ya, hampir setengah jam lagi. Iya, kita mau masuk di tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi di tahun yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bayangkan melangkah ke depan. Lalu yang di depan kita tidak akan lihat. Tentu ada sesuatu yang perlu kita persiapkan sebelum melangkah ke tahun 2025 lah. Karena di depan kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa tahu. Siapa yang bisa tahu yang akan terjadi tahun 2025 dalam kehidupannya. Tapi kita selalu berpengharapan supaya di tahun 2025 yang akan kita masuki, yang akan kita jalani, tentu semua kita satuluk duhita saluhu nama doakan porsia supaya tahun 2025 menjadi tahun berkat kepada kita. Tahun pasu-pasu dihita saluhuna di na bongot ketika kita memasuki dan menjalani tahun 2025, itulah harapan kita pada saat ini. Karena tadi kita sudah bersyukur ada berkat, ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan. Sekarang kita mau masuk lagi. Tentu kita masih berpengharapan kepada Tuhan Allah. Seperti orang Batak, dia selalu berpengharapan kepada Tuhan itu. Maka di upasa-upasa banyak dikatakan itu. Ya, emis tambah tua ma perlingguman ni si borok amat tadi batado si lehot tua horas mamu di parorot. Nah, tentu yang marorot itu pasti Tuhan, bukan sesama kita manusia yang marorot kita, tapi Tuhan. Nah, itulah yang kita harapkan hingga pada saat ini. Lalu apa yang mau kita persiapkan dalam menjalani, apalagi dalam memasuki tahun 2025, di saat inilah, di akhir tahun ini kita diingatkan, diberi pengajaran oleh Daud melalui firman Tuhan. Oleh karena itulah pada saat persekutuan kita di akhir tahun ini, kita diingatkan melalui satu topik persekutuan kita yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pasahat ma dalammu tu Jehovah. Jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Nah, itu yang mau kita persiapkan. Supaya kita tidak melupakan. Tapi kita tetap ingat benar-benar. Apalagi ketika kita sudah menginjak kaki, melangkahkan kaki kita masuk tahun 2024, pasahat ma dalammu tu Jehovah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang pernah sudah dilihat, sudah disaksikan oleh Daud yang memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Karena di dalam perjalanan kehidupannya dia benar-benar menyaksikan bagaimana keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, apa yang dilakukan oleh manusia, sementara manusia itu diharapkan supaya tetap taat, supaya tetap mau melakukan kehendak Tuhan. Ternyata tidak semua mau melakukan kehendak Tuhan. Justru melarikan diri dari hadapan Tuhan dengan melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan dari sejak dulu bahkan hingga pada saat sekarang tentu masih akan ada manusia-manusia seperti itu. Oleh karena itu Daud mengingatkan kita tadi dalam persiapan kita supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Pasahat dalammu tu Jehovah, karena lihat di dunia ini banyak manusia, tapi manusia-manusia yang tidak benar itu mungkin pasti akan ada di tahun 2025. Maka Daud mengatakan tadi, jangan marah
karena orang yang berbuat jahat. Masih adakah orang yang berbuat jahat di tahun 2025 seperti di tahun 2024? Atau kita tahu ada enggak orang yang berbuat jahat di tahun 2024? Yang pasti ada, kalaupun kita tidak tahu. Tapi Daud mengatakan kalau mereka melakukan seperti itu, Tuhan pasti tidak akan membiarkan. Tuhan pasti tidak akan menyertai, melindungi, apalagi memberkati orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan melalui perbuatan jahat seperti yang dikatakan oleh Daud dalam firman Tuhan pada saat ini. Nah, lalu banyak lagi perlakuan-perlakuan dari manusia yang kita tidak tahu. Kalau perlakuan-perlakuan manusia itu kadang dari sesama manusia memunculkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dari manusia memunculkan sesuatu perbuatan yang kita tidak harapkan supaya mereka melakukan seperti itu. Tapi ada, pasti ada, apalagi perkembangan zaman sekarang. Justru semakin banyak yang dilakukan oleh manusia agar mereka merusak kehidupan orang baik. Tapi kita tidak akan mundur. Kita akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sehingga kita diingatkan ketika menjalani kehidupan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pasahat ma dalammu tu Jehovah, jala haposi ibana. Kita yakin di dalam menjalani tahun 2025 ini yang kita tidak tahu apa yang akan datang, apa yang terjadi. Tapi kita sebenarnya mengharapkan agar Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, supaya kita tetap dapat hidup bersukacita karena kita merasakan Tuhan ada di samping kita. Sebagaimana pengharapan dari kita semua, ya, tentu sukacita itu tidak akan hilang dalam kehidupan kita. Kita mengingat apa yang telah dilakukan, diperbuat Allah hingga pada saat ini. Ya, mudah-mudahan Tuhan, dan kita yakin itu pasti, pasti dilakukan Tuhan kalau kita mau tetap mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Nah, tidak salah kalau saya juga menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat disulu main nasahat tubutian. Bolotung lilik pihita mangulu di nama dalani tahun 2025 sudi mahita diramuti Tuhan. Amin. Bertanggung kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Di akhir tahun 2024 ini yang tidak lama lagi kami akan meninggalkannya. Kami merasakan betapa besar penyertaan, perlindungan, dan juga berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Dan tidak lama lagi kami akan melangkah memasuki tahun yang baru yang akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami manusia. Kami yakin bahwa melalui pertolongan penyertaan-Mu lah yang senantiasa kami harapkan untuk menjalani tahun 2025. Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan melalui firman-Mu supaya kami tetap menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang mampu memberikan kekuatan, memberikan pertolongan ketika kami berjalan hari demi hari di tahun yang akan kami lalui nantinya. Ya Tuhan,
Hingga pada saat ini kami mensyukuri semua apa yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami dan mempersiapkan diri kami untuk melangkah menerima tahun berkat itu. Sertai kami, lindungi kami semua Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 690 ayat yang pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
berdiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita selalu diberkati, dilindungi Tuhan untuk memasuki tahun 2025. Dan kami, Majelis Parhalado, yang bertugas di sore hari ini menyampaikan kepada kita semua. Shalom. Shalom. Horas. Horas.